Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman dengan saya, Dwi Agustina Sari, SMP Negeri 2 Kuala Simpang, CGP Angkatan 11, Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan, fasilitator saya, Zulfi Ashana SPD, pengajar praktik saya, Mukroni SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam modul ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pada modul ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan menurut penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Terakhir, komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, maka dapat saya simpulkan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang pembelajaran. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Yaitu yang pertama di lingkungan kelas. Contohnya, memanfaatkan semua fasilitas ruangan yang ada di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Kedua, memfasilitasi murid dalam pengembangan kreativitasnya. Ketiga, melakukan kolaborasi dengan guru lain dalam pengelolaan sumber daya atau aset yang ada di kelas. Yang ketiga, memanfaatkan finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Kemudian, di lingkungan sekolah. Yang pertama, membentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan sekolah. Kedua, melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam pengelolaan sumber daya atau aset. Ketiga, memanfaatkan finansial yang ada untuk kebutuhan sekolah. Kemudian selanjutnya menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Kemudian di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Kedua, kerjasama dengan pihak luar, misalnya lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, sosial, dan lain-lain. Ketiga, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Kemudian yang terakhir, membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Bagaimana pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertama, pemimpin pembelajaran harus menerapkan pendekatan berbasis aset, yaitu berfokus pada kekuatan dan aset yang dimiliki, misalnya pemikiran yang positif, mengenali, menggali, menganalisis potensi sumber daya yang ada, dan juga mendorong kolaborasi, serta memanfaatkan sarana dan prasarana akan menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Kedua, terdapat 7 aset yang dapat dikembangkan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal agama dan budaya, modal politik, dan modal finansial. Ketujuh modal ini harus dikelola dengan baik agar proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Penerapan pada modal manusia, seluruh warga sekolah menjalankan nilai dan perannya, serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, sehingga meningkatkan prestasi murid. Penerapan pada modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib, keyakinan kelas, keyakinan sekolah,
dibuat dan dijalankan dengan rasa tanggung jawab agar tercipta kenyamanan dalam proses pembelajaran. Penerapan modal fisik, sarana dan prasarana haruslah dikelola dengan baik. Hal ini akan menunjang proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Penerapan modal politik, kebijakan kepala sekolah yang mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dengan dinas pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas bagi guru. Penerapan modal lingkungan, memberdayakan potensi lingkungan yang tersedia untuk dapat dipergunakan dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran dan kualitas pembelajaran. Penerapan modal agama dan budaya sekolah seperti berdoa, membaca yasin, sholat berjamaah, sholat duha, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid ke arah yang lebih baik dan mempermudah dalam proses pembelajaran. Penerapan modal finansial, menggunakan bantuan operasional sekolah untuk keperluan operasional sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut beberapa keterkaitan modul 3.2 dengan modul lainnya adalah keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.1, yaitu dengan menggunakan 7 aset atau modal yang dimiliki, guru dapat berperan sebagai pemimpin pembelajar yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Keterkaitannya dengan modul 1.2 yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan atau mengelola aset atau kekuatan yang dimilikinya untuk menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif dibutuhkan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman dan berkualitas. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul yang lain adalah keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1 yaitu dengan kemampuan menggunakan aset atau kekuatan yang dimiliki, seorang guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri murid. Keterkaitannya dengan modul 2.2 yaitu dalam mengelola sumber daya atau aset diperlukan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Keterkaitannya dengan modul 2.3 yaitu pemimpin mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1 yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan keterkaitan modul 3.2 dengan modul-modul lainnya, kalau kita hubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini terlihat jelas hubungan di antara kesemua modul yang terdapat pada pendidikan guru penggerak. Bagaimana pemahaman sebelum dan sesudah mempelajari modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di sekolah, serta saya hanya menerima saja segala kekurangan sarana dan prasarana tanpa mencari alternatif lainnya. Sesudah saya mempelajari modul ini, saya memahami
terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, sosial, politik, fisik, modal agama dan budaya, lingkungan alam, dan finansial. Sebagai pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan kemajuan dan kualitas pendidikan. Pemahaman yang telah berubah dalam diri saya sesudah mempelajari modul ini, yang pertama, modal manusialah yang terpenting di antara 7 aset atau kekuatan yang dimiliki. Hal ini disebabkan manusialah yang akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitasnya untuk memenuhi dan mengatasi kekurangan dan keterbatasan yang ada. Kedua, dengan pemikiran berbasis aset atau kekuatan, maka akan menimbulkan pemikiran positif bahwa apa yang kita miliki dapat kita berdayakan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas dan memajukan. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru hebat. Guru hebat bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.